وفي وصف الأمر بما بعده فائدتان. الأولى تعظيم اسم الله تعالى حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي لها شأن وخطر. الثانية التيسير على الناس في محقرة الأمور. Dan sabit pada bersifat amrun dengan barang sesudahnya dua buah faedah. Ikut kullu amrin sibalin. Yang sibalin sifat bagi amrin. Tiap-tiap urusan yang mempunyai kedudukan yang hana gemula dengan bismillah, makanya puntung berkat. Jadi yang puntung berkat, yang amrin, yang bersifat dengan sibalin. Faedah amrinnya dikaitkan dengan sibalin. Dan sabit pada sifat amrin dengan barang sesudahnya, yaitu sibalin, dua buah faedah. Yang pertama, ta'zim nama Allah Ta'ala. Sekira-kira tidak dimulai dengannya nama kecuali pada urusan yang sabit baginya itu sya'nun wa khatrun, yang kedudukan. Jadi amrin zibalin yang perlu mulai dengan nama Allah. Bahkan karena nama Allahnya bukan nama sembarangan, biar nama pakai nama Allah. Jadi berubah amrin zibalin macam baru pakai. Yang faedah pertama untuk ta'zim nama Allah. Faedah yang kedua untuk taisir, kepemudah atas manusia pada muhakkaratil umur, pada urusan yang muhakkarat. Urusan muhakkaratnya urusan yang bubut. Bagaimana? Muhakkaratil umur, urusan yang bubut. Jadi setiap urusan benar sebut nama Allah, nyo pihak si kita pegaharnya kena klep mata bismillah, tak nak gerak cangkoi bismillah, tak petren cangkoi bismillah, tak tarik tak nak cak bismillah. Jadi nyo pihak di si. Makanya yang perlu benar bismillah pada urusan zibalin manteng. Adapun muhakkarat ada budut yang hana perlu hana payah baca bismillah. Jadi muhakkarat yang biasa kita tafsirkan dengan hina dalam arti sepele. Wa urida, dan diiratkan, irat datang idira. Sesungguh tiap daripada basmalah dan hamdalah itu termasuk daripada afrad maudhu' qadhiyah hadis. Pada dalam hadis kullu amrin zibalin. Jadi dalam amrin zibalinnya begini. Ciwing ni. Ini belum mazhab buing juga. Ya, ada mana? Jadi buno tiap urusan yang kedudukan menyahana tamula dengan bismillah, maka urusannya puntung berkat. Jadi kepegang di antara amrin zibalin termasuk membaca bismillah dan mengucapkan alhamdulillah. Jadinya amrin zibalin si menyamenat, maka berhajat tiap daripada keduanya pada ketika itu kepada terdahulu misilnya, dan terjadilah tasalsul. Jadi waktu kena baca bismillah, karena bismillahnya amrin zibalin, baca bismillah ilaih. Karena bismillah ikutnya amrin zibalin, baca bismillah ilaih. Pada kena baiklah bismillah, baca bismillah ilaih. Oh dia baca bismillah. Pada kena bismillah, baiklah baca bismillah ilaih. Jadi hana menjam menumpukkan benar bismillah ikut bismillah, benar bismillah hana penupun bismillah tak hanya ke penupun takkan yang keseribego ikutnya nak bismillah jelam. Jadi terjadi itu tasalsul, wa uji dijawab hana payah li kiban cara dijawab dengan bahasa sungguh tiap daripada keduanya basmalah dan hamdalah
sebagaimana barang diperhasil ia akan berkat bagi selainnya dan ditegah ia akan kekurangannya. Ghir kazalika, menansid wajib bahawa diperhasil ia akan misil demikian bagi dirinya. Katanya kena pajubu untuk menghasilkan berkat bab pajubu baca bismillah. Untuk menghasilkan berkat bab bismillah yang ke bismillahnya naju. Jadi hana perlu benar bismillah lain untuk menghasilkan berkat pada bismillah. Jadi sebagaimana bismillah menghasilkan keberkatan pajubu, juga bismillahnya menghasilkan keberkatan untuk dirinya. Jadi hana payah li bismillah sabah tu. Perbandingan ni saban lagi sabuh kameng daripada 40 buah kameng. Jadi tak pelihara kameng 40 buah, tak lebih jaket sabuh. Yang tuzaki nafsaha wa ghairaha, dipersuci ianya kameng akan dirinya dan akan selainnya. Jadi 40 buah kameng tak boleh jaket sabuh. Sabuhnya ke jaket 50 dikurung, ke jaket 40. Ke jaket 40 masuk drawai. Jadi draw kameng yang tabuh ke jaketnya untuk menyucikan kameng yang tinggal dan untuk menyucikan dirinya. Mihana payah bu jaket lain lah keji. Untuk payah belosi yang kedai. Belosi yang mau 2 on untuk ke jaket kamengnya. Jadi hana payah lain mana? Kajik draw je ke jaket kameng 50 dikurung dan ke draw je juga ke jaket. Lagi pesuci tanah yang kena najis mughaladzah kah nak payah buh tanah boleh kan? Drawai tanah sebab bendek minta tanah lom untuk pesuci tanah. Mana drawai tanah. Jadi drawai pesuci draw je. Tinggal ia tu sama. Di nak ia juga kaji. Wal ba'u fil basmalati, dan bermula ba yang na pada basmalah muta'ala dengan yang muqaddar. Dan bermula keadaannya muqaddar itu PA, dan keadaannya daripada maddah ta'lif di sini, dan keadaannya itu tertakhir lebih aula. Leboh yang aula, putra aula. Yang pertama tempat muta'ala bismillahnya yang tak terkedi PA lebih god daripada tak terkedi isim. Umpama ji tak terkedi abtadi'u lebih god daripada tak terkedi umpama ji mubtada'a ataupun mubda'un yang kalimat isim. Jadi tak pegat muqaddarnya PA lebih god daripada isim. Dan yang muqaddar daripada maddah ta'lif alif lam fa lebih god. Di sini orang Arabi tak banding ngembek umpah lain. Benda yang lebih god ada kedinya maddah ta'lif wa'alifu. Bapak baca buku wa'alifu. Dengan nama Allah ulun karang kitab. Tengah dah baca buku berdalih karang kitab. Ni masalah tengah karang kitab. Maka yang god tak terkedi ke muta'alaknya maddah ta'lif daripada alafa. Tapi pegat ke PA ni wa'alifu umpamanya. Wa muta'akhiran, dan yang tak terkedinya muta'akhir lebih god daripada tak terkedi mutaqaddim. Jadi leboh aula. Wujud aula lebohnya amal awalu, adapun yang pertama god tak terkedi PA, maka karena asalatan PA pada beramal. Karena asal-asal yang beramal adalah PA. Adapun isim beramal karena na serupa dengan PA, maka lebih god PA juga. Jadi baik tak terkedi atau karena serupa-serupa. Mana? Jadi cok yang asli, misalnya serupa ketiruan mana ya kan? Jadi PA pada beramal yang asli, asalatan. Isim pada beramal serupa dengan PA. Adapun tiruan, man yang asli dengan yang tiruan tegad. Tegad yang asli. Jadi tegadi PA ju, kumang gabu-gabu. Lebih tegadi isim yang karena serupa dengan PA, hem dan yang na. Jadi pegad ju ke tempat ta'alanya PA. Adapun yang kedua, pakai gayu tegadi maddah ta'lif. Maddah lain, maka karenanya itu lebih menyentuh dengan makam. Nya makam mengarang kitab, maka yang tak terkedi PA iaitu nyok kepada karang kitab. Tak terkedi maddah yang umum. Jadi terkedi langsung yang khusus, amasu bil makam, lebih menyentuh dengan makam. Karena tidak memberitahu oleh takdir sebaliknya dengan barang yang dijadikan basmalah permulaan baginya. Karena karang kitab tak tergedihinan abtadi'u dengan nama Allah aku mulai. Memang memandu kita mulai dengan nama Allah.
Pajubu dah Melayu dengan nama Allah, Ajib iya pergi dengan nama Allah, Najak pergi dengan nama Allah, Nampak karang kita pergi tak Melayu dengan nama Allah. Tapi kalau dekat dengan nama Allah aku Melayu puas. Dengan takut dengan nama Allah aku karang kitab, dengan nama Allah aku makan. Lebih baik daripada dengan nama Allah ulun pufun. Jadi menyatakan ulun pufun, putra yang tak pufun hana jelas. Tapi menyatakan aku makan, berarti pufun makan. Maka lebih baik tak terkedi langsung menyerino ualifu, menyebab pajubu agulu. Karena menyatakan terkedi yang lain hana memberitahu dengan sesuatu yang dijadikan basmalah permulaan baginya sesuatu. Adapun yang kelai dia terkedi bertakhir, PA-nya berdika ada terkedi baik ikut. Bahkan karena mentakdimkan makmul di sini adkhal fi ta'zim, lebih masuk ke dalam ta'zim. Jadi berat hak ta'zim. Karena waktu kita nak mulai dengan nama Allah, Muta'ala hana tak pegat. Padahal kita pegat Muta'ala ikutnya ganjut. Ulun mulai dengan nama Allah. Kai tunjuk kepada raya nama Allah. Tapi baiknya takkan ulun mulai dengan nama Allah juga. Untuk takkan ulun mulai. Jadi lebih berat dalam takzim. Berat hak tak peraya nama Allah. Sehingga tempat Muta'ala hana sebut ikutnya. Dan yang kedua alasannya dalun alal iftisas. Karena mereka dahulukan makmul di sini, itunya dia ada iftisas. Sebagaimana pada iyyaka na'budu, antara ada na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu. Na'budu iyyaka, kami menyembah akan engkau. Iyyaka na'budu, cuman akan engkau yang kami sembah, hana lain. Jadi gara-gara dia balik kai tunjuk kepada iftisas, khusus semah kepada nama Allah. Hina menangkit menyatakan dengan nama Allah lun karang kitab, artinya mencih dengan nama Allah lun pupun kitab, han lun karang dengan nama lain. Tapi mereka ulang pupun kitab dengan nama Allah. Nya lagi dakun nya ulun pupun semula apa sagonyo. Habis cicit banyak kalinya dah polino, leuko dah polide. Jadi hana itu nyok kepada iftisas. Tapi ketika tak balik ke iftisas, mencih dengan nama Allah lun pun kitab, han lun pun dengan nama lain. Wal ismu indal basarina ahadul asma'illati kasurat isti'maluha. Dan bermula lafai ismun. Yang kali geploh tentang bismillah. Kemudian ismi, dan bermula lafai ismon di sisi ulama Basrah itu salah satu daripada segala kalimat isim yang banyaklah pemakaiannya. Ismonnya kalimat yang sering pemakaian. Waktu sering pemakaian, maka ditakfifkan akan dianya kalimat dengan gebuang akhirnya dan gepusukun awalnya. Kalimat menyesering pemakaian kan baik takoh baik panjang hat ada wate tabut idih dalam part yang lain samsiah, sehingga diibaratkan dengan alih ba macam alih ba baca jim dai udah pegah kan dulu dia. Jadi yang bakal karena letak pemakaian menyanahe titip haiwan nate. Yang pertama benci haiwan nate mang jantak anam cih dengan puji ke. Yang panjang muka baik titip haiwan nate, titip alih ba menurun. Alih ba, titip ba nun, maka titip alih nun. Jadi lebih singkat, lebih mudah karena kalimatnya akan letak terpakai dalam pembahasan. Maka diucap singkatan-singkatan ni betul. Ya, maka ini menanti kepada kalimat ismonyo salah satu kalimat yang
asalkan. Maka kalimatnya dua tafsir. Cara tafsir yang pertama dua aja akhir kalimat, akhir pada kalimatnya itu. Yang kedua ditafsir awal, dulu awal itu sukun. Kemudian wateka sukun ditarik hamzah wasal ketika tidaknya, karena untuk kawasul bagi untuk sakin. Karena menurut sakin awal yang mana terkamu hamzah wasal dia baca. Cuman pun difaedah satu sakin, dia baca bila baca makhluk lain ini wajan sambung dengan bismi. Bismi bukan nak baik pun, tapi nak boleh hamzah wasal. Ini ada yang pun ini namun apa yang ada di bawah hati apa awal apa dia yang baik apa yang membah bismi ini wastiqabuhu minas mumi dan bermula mustahnya kalimat tersebut daripada sumumi dan iwe wazan sun wazan sun yang di dalam we dan pertama dalam we kedua kaji baca sumumi. Mustah ismun daripada sumuri. Dan maka bermula asalnya ismun di sisi ulama Basra itu sambun, asal sambun. Sambunnya yang mustah daripada sumuri. Dan bermula wazannya sambun itu maklum. Asal ke asal ini wazan itu, maka asal kalimat ini adalah sambun. Wa ba'da taghyiri dan sesudah taghyir dia ke if'on. Berarti dah pilih dan buat if'on adalah maklum. Jadi yang pertama buang lam. Pertama buang lam. Yang kedua sakin awal fa. Ini boleh ini nilai tadi. Nah, nanti ini kalau nanti pun kawan fa dulu buang lam menjadi fa. Buang fa ingat. Ada bagus. Malam kedua, para lagi sama hamzah ini, sama hamzah if. Yang in tergantung mana karena ini kaji rumah ke. If on, ini dari sambun buang buang akhir, itu tinggal sam. Pun awal, sin, jadi. Begitu ke nama hamzah wasal karena kita baca menjadi is. Pada is mon man men. Yang benar asal kalimat di sisi ulama Basra. Maka dipegang cara tafsir dengan uang ajar karena asal kata-kata itu dari sabun. Sambun yang berusaha daripada sumur dengan mana ulun ini sumur dan apa mana dan apa berusaha sambun daripada sumur olehnya karenanya kalimat yang berpemakaian berbuang akhir iaitu sakin awal olehnya menyertai tidak kita mahu menyebut pada tidak karenanya bis min karena itu mauja ismi jadi yang menjadi akhir itu min seperti we kazuboh dan keakan analis.
Wa indal Qawiyin, dan di sisi ulama Kufah bermula asal itu wasmon, kon sabut wasmon, ini mukhtalifah. Menurut ulama wasrah mukhtalifah. Menurut ulama Kufah mukhtalifah itu wasmon. Musifatil wawu dibuangkan akan waw, ini yang buang waw ini. Nah ini wawnya ajat, bahwa ulama Kufah wawnya padat. Dibuangkan waw dan digantikan daripadanya waw akan hamzah wasal. Jadi buang waw baik waw itu hamzah wasal, jadi mudi. Dan semula mustahnya lafai ismon ataupun wasmon kuno yang menurut ulama Kufah daripada imak. Wasmon itu minat imak. Ada tibah batas wasabah ya sembuh tibatan. No wasama ya sembuh timatan. Jadi kan ada ti. Simak timatan. Wasmon itu minat imak dan bermula istifaknya wasmon itu daripada simak. Makna di wahyal alamah. Ini tanda. Wa sama tanda. Fal waznu, maka bermula wazan sebelum taghyir ma'lum dan sesudahnya taghyir ma'lum. Sebab inilah menentukan Kufah menurut ulama Kufah. Jadi ismon ada wazan ma'lum. Menurut ulama Basrah ismon ada wazan afon. If'on i'lun. Jadi gaduh fa atau gaduh lam ni nang khilaf. Khilaf Basrah dengan Kufah pada kalimat ismon, apakah fa fi'i yang ka gaduh atau lam fi'i yang mana? Wallahu alamun ala zatil wajibil wujudu. Dan bermula lafaz Allah itu isim alam yang gewabak di atas zat yang wajib wujud. Isim alam, nama Allah adalah alam yang gewabak di atas zat yang wajib wujud. Dan diwasafkan akan zat dengan barang sesudahnya zat, iaitu wajibil wujud yang sifat. Dan bermula Allah itu alam di atas zat yang wajib wujud. Jadi wajib wujudnya sifat zat. Diwasafkan akan zat dengan barang sesudahnya, yaitu wajibil wujud untuk gebayan bagi musamma. Sebab yang hendak wajibil wujud, Allah alam bagi zat. Oh, berarti titik zat Allah mandu. Yang hinan mendatangkan Allah, lafai Allah, isim alam yang mawdu'i adalah zat. Tentang tiap zat kan gebayan zat tu yang gebunan dengan Allah, yang zatnya wujud wajib wujud hanjirhan benar yang dinamakan dengan Allah. Nah, jadi gebayan bagi musamma kan gewasafino karena diiktibarnya wasaf padanya musamma. Jadi kon Allahnya nama bagi zat dan sifat wajib wujud. Kumpulan dua. Kon kumpulan antara zat dengan wajib wujud. Tetapi nama bagi zat tu hanaruh sifat wajib wujud yang musamma Allah. Berarti beda kan? Apakah yang dinamakan dengan Allah adalah zat mantap-mantap atau zat serta wajib wujud? Menyalaginya berarti zat, berarti Allah murakab. Allah adalah satu nama bagi sabuh musamma yang murakab daripada zat dan sifat. Jadi ini wahdaniyah pada zat dengan makna kam muttasil pada afal kanjile. Kam muttasil pada zat. Kam mutasil pada zat karena dia penafi ini lagi kan. Karena dulu zat tamak sifat sabah kumpulan dua baru dinamakan dengan Allah. Tapi kalau lagi kan zat tu hanaruh sifat, maka putih kepegang sifat untuk pemeri zat tu yang kepenan dengan Allah
zat yang wajib wujud. Kan zat beserta wajib wujud dinamakan Allah. Mana? Jadi tujuan ke sifat untuk bayan bagi musamma. Kan karena diiktibarnya sifat padanya musamma. Wa illa menyata pegah keiktibar sifat pada musamma, sungguh adalah musamma itu majmu' zat dan sifat. Walaysa kadzalik, padahal kal laginya. Kal laginya, kon majmu' zat dan sifat yang musamma Allah. Tetapi zat bal hiya wahdah. Tetapi dianya musamma itu wahdah. Tetapi dianya zat wahdah. Hal keadaan satunya zat tok. Jadi Allahu Ahad ini Allah esa pada zat. Kumana esa pada zat Allah hanya tersusun dari beberapa juzuk. Karena dua mak bagi zat. Tapi miota pegah zat dan sifat berarti esa pada zat kita berapa no? Hanale dipenafikan mutasil karena hanya juzuk. Nah, sedangkan yang ka maklum bahwa zat Allah hana juzuk. Berarti Allahnya nama bagi zat mantap-mantap. Hana ruh sifat wajib wujud dalam musamma. Sedangkan wajib wujudnya adalah sabuh sifat yang difino untuk gebayan toh. Zat toh yang dia ke musamma bagi lafaz Allah. Waktu ridha. Wakila ma'asifah. Dan kengki yang dia ke musamma adalah zat beserta sifat. Rupanya nak pendapat musamma lafaz Allah adalah zat beserta sifat. Kepegah dalam wahwa khilafu sahih, yang sebalik pendapat yang betul ya, nak betul kena. Waktu ridha. Dan diiktirkan atas menjadikan lafaz Allah akan ke alam. Kuno yang kali kepegah lafaz Allahnya adalah isim alam. Nya diiktirkan. Iban diiktirkan dengan bahawa sungguh wada' isim alam dengan mukabalah zatnya Allah Ta'ala itu furu' daripada ta'akulnya zat. Wala ta'akulah, padahal hana jenis ta'akul bagi zat Allah menyamanan maka hana wada'. Jadi isim alam baru jutawada' di atas sabuh musamma setelah ta'akul musammanya nilai. Baik leh tabuhnan katanya orang buhnan hana dituri taukonan. Kena adanya leh tabuhnan nak min. Ada merompak orang tonang kata tabuhnan ndor bunan jaman pena lembuh lu. Nang kau telu lekenan tabuhnan tabuhnan. Dia ada tabuhnan yang kena macam ya dituri. Mana dituri ya kecil. Daturi ya, maka daturi anak ini dengan ya berarti anak pertama daripada sipulan nanti sipulin man dua salah. Yang kedua, daturi anaknya dikali nyon nanti sipulan, baca men lembunan sipulan. Jadi segolong tabuhnan bertakakul nilai musamma yang akan tabuhnan sehingga katanya daturi yang tah musamanan. Sebab legop baru ituri dari tanya kambunan mana ituri legop man. Beda pula sana nananya dia gop. Saya pun tanya sana kali lembunan baru gop. Jadi tanya yang bunan gop hidup mana nak mungkin. Dia saja gop turi dari tanya. Mah menyatanya untuk kambunan. Tigop diturinan dari katanya sendiri saja rugolom tabunan bertata'akul ilai musamma yang akan tabunannya tauji putra barangnya bentuk pada tabunan tertapui kalau tabunan kalah kira dia binatang tapunya tabunan ni kalah kalau dah puji kalah teman tapi ke coba uji kan katanya dia pernah ni tapunya kenderaan pada dia oh ni apui ya ijo nak lagi kalah lagi apui dia ijo. Jadi draw dorong bonan hanya ada pom sama dia tabunan. Rugolong tabunan wajib bertatakun. Memang Allahnya adalah isim alam yang dua di atas zat yang wajib wujud. Rugolong tabunan tentu saja bertatakul oleh zat. Di mana bertatakul zat Allah dia tanya bertakutan. Jadi hana mungkin. Pada hana mungkin tawada berarti Allah kan isim alam di hujung ni. Dan diiktirkan dengan masuluh wada alam dengan mukabalah zatnya Allah itu furu' daripada ta'akulnya zat. Padahal hana jenis ta'akul maka hana wada. Wajib berjauh dengan ta'akulnya Allah Ta'ala dengan sifatnya. Kan dia ta'akul Allah dengan sifat.
Sebenarnya kalau ada bohnan di dalam Tuhan dengan nama Allah. Zat Allah. Zat Allah zat yang bersifat dengan Maha Kuasa, Maha ini, Maha Dato. Teman-teman, jadi zat Allah. Yang tahu teman, yang hana daturi. Ada dia daturi orang kalau daturi dengan sifat lagi ada bohnan anak penuh. Yang tabuhnya tahu, yang tabuhnannya anak agam pertama dari si bulan ben si bulan yang inangji si bulan, maka anaknya bulan. Man tidak tabuhnan anaknya nak tak ada terupatan. Jadi hakikat anak yang tabuhnan hana tak akul, hana tak tasawur, hana taturi, tapi taturi ji dengan taturiyah yang mentang, adapun dengan taturi naniyah yang mentang. Yang karena tak akul, kaji tabuhnan. Jadi untuk tabuhnan Tuhan ditanya dengan nama Allah, hana mesti bertada'akul hakikat zat Allah, tetapi memada dengan tada'akul Allah dengan sifat. Wajib dijawab dengan ta'akulnya zat Allah dengan sifatnya. Wal manfihu, sedangkan yang ternafi, yang ta'akul, yang hana abuna wala, itu ta'akulnya Allah dengan diri hakikatnya Allah. Nya dia hana wa huwa ghairul lazim. Dianya ta'akul hakikat hana lazim pada wada' alam. Jadi hana perlu lagi nya. Untuk tawada' isim alam hana lazim benar ta'akul hakikat, tetapi memada ta'akul dengan satu wajah menteng. Ala lebih-lebih lom sesungguh yang wadi' tukang wada' nama secara mutlak atau nama-nama memandung, ataupun tukang wada' ini nama itu Allah Ta'ala yang baik wahuwa Allah huwa Allah mentang pinahwe. Lebih-lebih lom sesungguh wadi' secara mutlak. Mana wadi' secara mutlak? Tukang wada' seluruh kalimat itulah Allah Ta'ala. Adapun baik seluruh kalimat tukang wada' lafaz Allah kepada zat Allah, yang wada' Allah. Mami Allah yang wada' li Allah dan kita tak tahu teman. Jadi Allah tukang bohnan, yang tukang wada' nama Allah kepada zat yang wajib wujud adalah diri Allah. Jadi yang disyaratkan berta'akul, bertasawur, berdoa li Allah. Sentiasa saja Allah geduri zat draw, Allah gemakrifah zat draw, maka Allah kadir wada' lafai sabuh nama kepada zat draw. Ni tanya anda wada' cuma tak kun lagi. Karena kata depu Tuhan katanya bernama Allah, karena kagak budak maka tak kun Allah. Tapi yang wada' kalau katanya, jadi ni lagi bukan sakaru teman. Yang wada' bi Allah, yang tempat wada' bi Allah, yang perlu syaratkan ta'akul ba Allah, Allah kan ta'akul kagak duri. Habis masalah berarti. Undaleh katanya teman. Yang ada kala wadi' mutlakan. Makna wadi' mutlakan seluruh kalimat tukang wada' adalah Allah. Atau hadal isma, hadal ismi, ataupun wadi'u hadal ismi, tukang wada' kalimatnya, kalimat Allah. Kalimat Allah diwada' li Allah. Yang menyolaginya memang hanapat dan isi sekali. Lebih-lebih lalu sesungguh wadi' secara mutlak atau wadi' ini nama itu Allah. Di bahwa Allah itu Allah Ta'ala alamahu li ghairihi, yang kepedepu ianya Allah akannya wada' bagi selainnya dengan wahyu atau ilham. Dan bermula Rahman dan Rahim itu dua buah isim yang dibinakan kedua-duanya bagi mubalaghah. Jadi lafaz Rahman dengan lafaz Rahim yang dua buah kalimat yang sengaja dipegat untuk isinya kepada makna mubalaghah, makna bersangatan, walaupun kon dalam bentuk amsilah mubalaghah. Jadi walaupun wazan jihkan wazan amsilah mubalaghah, tapi memang dipegat untuk amsilah, untuk itunya kepada mubalaghah. Jadi kon amsilah mubalaghah, punya amsilah maknanya wazan. Amsilah mubalaghah maknanya wazan mubalaghah, iaitu sabuh kalimat apabila terpegat dalam bentuk wazan yang laginya maka ditunjuk kepada mubalaghah oleh wazan. Menyonyo yang sabuh kautoi wazan, iaitu sabuh amsilah mubalaghah. Yang rahim fa'il amsilah mubalaghah, wazan mubalaghah. Tapi Rahman kan wazan mubalaghah. Adakah yang kalau secara wazan, ucap secara madah Rahman yang dipegat memang untuk itunya kepada makna mubalaghah.
Dan bermula Rahman dan Rahim itu dua buah isim yang dibinakan akan keduanya bagi mubalaghah, yang dimustaqkan akan kedua-duanya daripada rahuma, artinya daripada demikian, daripada masdar demikian, dari masdar rahuma mustaq. Jadi rahuma ia berbaring dalam dengan memaha rahuma, walaupun kedayakan rahimakumullah, kedayakan ke mana biasa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiba-tiba dah balik rahimakumullah, maka saya pakai berbaring pun ya dalam. Jadi dengan memaha rahuma dinakalkan daripada rahima dengan kata rahimah. Rupanya asal kalimat rahimah memang. Asal kalimat rahimah. Ordo genakal kepada rahuma karena mutarid nakal PA mutaadi kepada dhammah dalam bab madah dan zam. Jadi PA mutaadi yang ditunjuk kepada makna madah dan makna zam dia tanakal dari rahima kepada rahuma. Jadi hana tanakal berarti lagi lagi asal dia rahima. Dia dah bunuh yang asli ni, hana tak yang diruan ni. Tapi kalau diruan ni ada tak ubah cara modifikasi tu. Benar. Jadi Rahman dan Rahim gemustaq daripada masdar rahuma. Jadi putra teman masdari rahmatun. Jadi kena pegang Rahman dengan Rahim gemustaq daripada kalimat rahmatun. Di mana rahmatunnya adalah masdar daripada rahuma. Umana Rahman wa rahmatu rikatun fil qalbi wan ifafun taqtabi tafaddula wal ihsan. Dan bermula rahmah makna lipih dalam hati dan lembut. Lipih ataupun lemah dan lembut. Wah, ada mana? Lemah lembut dan lemah. Apa mana lemah masa bang masa tanya macam mana? Lebih sampai dia padi dimakan ayam padi baju mana? Apa tak bisa jawab bahasa. Ni item tak? Mayorikah lipih. Ini pap lembut, tak boleh lipih jadi, tak boleh lemah lembut je nak. Ini boleh lipih je. Yang mana tahu? Rikatun fil qalbi, lipih hati dan lembut hati. Ini makna rahmat. Yang dikehendaki lipih hati ataupun lemah hati, yang nak bahasa lain lemah. Menyuruh dia ke lemah hati. Gara-gara lemah hati dikehendaki oleh sifat lemah hatinya akan tafaddul, memberi dan ihsan berbuat baik. Ketika katanya orang lemah hati, wadah tahu orang melarat, nya akan tak bantu, yang tafaddul. Tak bantu dalam bentuk harta, tafaddul, ataupun ihsan tak bantu dalam bentuk tenaga, misalnya. Jadi gara-gara lemah hati benar. Tapi mereka tanya orang kering hati, wadah tahu orang melarat, hana rasa iba, kerana iba apa dulu. Iba yang ke lemah hati mana? Kita yang nak rasa iba, lemah dalam hati, sehingga ingin membantu ketika tahu orang melarat. Jadi dua buah. Lemah hati, akhirnya membantu. Jadi yang makna rahmat tu, lemah hati, kau membantu. Kau ihsan. Kon tafaddul lemah hati. Cuma dua tak pegang Rahman kepada Allah. Berarti dia ke makna zat yang bersifat dengan lemah hati. Yang pertama ni benar hati daripada Allah itu saja. Kenapa ini dulu lemah? Mana mungkin nak lemah hati baru yang hati. Jadi wadah takkan Rahman makna orang yang mempunyai sifat rahmat, dan rahmat makna lemah hati tentu saja benar hati, sedangkan Allah hati. Kibandakan Allah bersifat dengan Rahman, nyo yang jadi masalah nanti. Wa asma'uhu al-mumatsalatu li alihi, dan berulah segala namanya Allah yang semisil bagi ini, yang model-modelnya. Dan modelnya ketika katakan Allahnya Rahman, sedangkan Rahman gemustaq daripada Rahman, dia ke makna orang lemah hati, sedangkan Allah hana hati. Kemudian nyo nama-nama Allah yang model-model lagi nyo ma'khuzatun, diambilkan akan dia dengan iktibar ghayah. Ghayah pula ada yang dikehendaki oleh lemah hati. Jadi yang pertama nilai lemah hati. Akhirnya ayat lemah hati benar tidak.
Pertama, memberi mana tidak. Pertama, lemah hati. Akhirnya membantu. Membantunya gaya. Lemah hati puno, tidak. Wate takkan rahman kepada Allah dengan tak iktibar gaya, dengan tak iktibar akhirnya. Walaupun tidak hana. Tidaknya lemah hati hana Allah. Tapi menyota bandingkan bak manusia pun lemah hati. Oleh lemah hati urangnya mau membantu. Yang tak maksud dengan rahman bak Allah adalah membantu, tafadhul dan ihsan. Kan na lemah hati. Jadi hana salah takkan rahman kepada Allah dengan iktibar gaya daripada kalimat rahmahnya. Kan dengan tak iktibar diri makna daripada rahman. Maksudnya tak iktibar diri makna berarti Allah karena mempunyai lemah hati berarti nate. Pada nate sabar yang katanya sedangkan ini laisa kami selihi anjir lagi-nya. Utik takkan rahman kepada Allah dengan tak iktibar gaya daripada rahman. Karena akhirnya itu akan memberi, yang memberinya menyebab katanya adalah gaya daripada rahmat, maka gekenlah kepada Allah mensifat dengan rahmat. Jadi kalau berbuat rahmat kan sifat Allah. Karena makna rahmat apa? Lemah hati hana Allah. Tapi terbanding mak katanya lemah hati orangnya akan membantu. Yang maksud bahawa membantu. Tapi yang geken rahman, kalau geken ihsan. Dan bermula segala nama Allah yang semisil bagi ini itu diambilkan akan dia dengan iktibar gayah. Gayah alati yang dianya itu afal. Sebab gayah daripada lemah hati itu akan berbuat. Tidak permulaannya lemah hati. Akhirnya membantu dan bentuk tenaga, membantu dengan memberikan harta. Yang adalah afal, perbuatan. Yang nama Allah adanya afalnya. Kon lemah hati penuh. Ya benar. Jadi gayah allati yang dianya gayah adalah afal, fi'lun, perbuatan. Sebab perbuatan kepada Allah, perbuatan tafadhul, perbuatan ihsan, yang nama Allah. Dunal mabadi. Kon dengan tak iktibar mabadi, permulaan mana? Kon permulaan mana? Pada mulanya orangnya lemah hati. Jadi takkan rahman kepada Allah, kon tak iktibar lemah hati. Di mana yang menjadi mabadi di sini benar rikatun fil qalbi, dianya itu adalah infial. Yang kon fi'lun infial. Infial kan lemah. Lemah hatinya infial. Lagi tanya lemah hati. Yang nyawa dah puput lemah hatinya. Kan lemah terlawai dengan sebab lain. Naurang gesuannya infial. Hasil daripada takalon sesuatu yang menakutkan. Umpama ji urang trauma gara-gara tsunami. Urang trauma gara-gara gagalan rimung di baju manusia. Jadi satu kejadian. Dari kejadiannya menghasilkan sesuatu dalam hati genyan. Nyo kejadian yang sebut dalam hati infial daripada apa lain. Dari infialnya menghasilkan fi'lun. Benar. Yang pertama genyan jamun gatin umpama ni. Genyan gatin cukup jerah rubit. Sehingga dari kehidupan yang melaratnya timbul kasih sayang ke urang-urang yang melarat. Nyuk kasih sayangnya adalah infial yang timbul dari gasin yang gerasa dalam jangka panjang. Karena kasih sayang dengan orang gasin. Dari kasih sayang dengan orang gasin menghasilkan fi'lun yang lain, yaitu membantu orang gasin. Jadi yang pertamanya fi'lun. Dari fi'lunnya menghasilkan infial. Dari infialnya menghasilkan fi'lun lo. Lagi katanya lemah hati. Lemah hati katanya apa tuan? Yang macam-macam penyebab lemah. Tapi yang jelas lemahnya infial karena sesuatu yang sebut pada badan kitanya yang kon tak buat di kitanya. Tapi gara-gara sifat lemah hatinya mendorong kitanya untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya adalah fi'lun. Makanya tafadhul dan ihsan fi'lun. Yang didasari fi'lunnya oleh satu infial yaitu rikatun fil qalbi. Jadi wasiat tabungan Allah dengan Rahman. Apakah gara-gara rikatun fil qalbi yang nyu adalah infial atau gara-gara tafadhul dan ihsan yang nyu adalah afal? Jawabannya karena ghayah yaitu afal. Tafadhul dan
ihsan. Kon gara-gara mabadi, yang mabadinya infial. Rikatun fil qalbi benar infial, mana ada pegot. Atana awak badan kita nyo. Lagi patah yang nak pakai gara-gara tawid kita nyo. Yang patah yang nak pakai infial. Wid nyo fi'lun. Jadi fi'lun menghasilkan infial, infial menghasilkan fi'lun yang lain. Gara-gara patah relnya tu tak lain lah. Gara-gara rel patah hati. Gara-gara patah hati kalau semayang teradu. Gara-garanya kahanya jauh masjid kan menghasilkan. Jadi antara rikatun fil qalbi dengan tafaddul dan ihsan, rikatunnya infial, pani hasil berikutnya. Yang jelas tafaddul dan ihsan timbul dengan sebab rikatun fil qalbi, dan tafaddulnya adalah apa? Jadi tasmiyah kepada Allah dengan nama Rahman dan Rahim dengan iktibar ghayah daripada namanya. Kon iktibar mabadi, karena mabadi ini infial, yang dimana infialnya adalah kaifiat nafsaniyah. Infial lembut hati, mana kaifiat hati berarti dia? Lembut hati yang satu kelakuan yang hidup dalam hati, yang katanya mustahil pada Allah karena Allah hana hati. Jadi pakar dengan iktibar afal, hana ada iktibar infial, karena kebetulan infial di sini adalah kaifiat nafsaniyah, karena mustahil kaifiat nafsaniyah. Maka bermula rahmat di sini itu majaz mursal daripada makna ihsan. Jadi yang dimaksud ihsan, yang dikun rahmat dimaksud ihsan, jadi majaz mursal. Ataupun ke-ihsan yang dimaksud iradah ihsan. Yang dua, adakala rahmat dengan makna ihsan ataupun rahmat dengan makna iradah ihsan. Jadi menyo iradah ihsan untuk nalom belumnya baru nak ihsan. Jadi ihsannya konnya yang makna rahmat berarti. Jadi yang makna rahmat iradah ihsan. Ini apa dapat sebab? Karena dia bunuh orang lemah hati, gara-gara lemah hati baru ihsan berbuat baik kepada orang lain. Menyo Allah Ta'ala gara-gara nak iradah untuk ihsan, maka Allah dengan sifat kudrat melakukan ihsan. Jadi ihsan bedanya didahului oleh iradah, oleh rikatun fil qalbi. Ihsan pada Allah didahului oleh iradah. Maka yang sabar dengan rikah pada ridanya ihsan iradah. Karena padanya benar ihsan no. Yang pertama rikatun fil qalbi, lehnya baru terjadi ihsan. Ba Allah belum terjadi ihsan putra yang iradah. Maka yang cocok rikatun fil qalbi disesuaikan dengan iradah, karena lehnya baru terjadi ihsan. Jadi rahmat yang dengan makna rikatun fil qalbi menyonisbah kepada Allah lebih bukan ihsan tetapi iradah ihsan. Jadi makna rahmat iradah ihsan bukan ihsan. Menjemuno nak tabu rayan nyo lagi buno berarti langsung rahmatnya dengan makna ihsan. Berarti afal. Tapi menyo rahmat dengan makna iradah ihsan bukan afal. Putih tas isti'malan lismi sabab fil musabbab, karena dipakai bagi nama sebab pada musabbab. Sebab tu iradah. Watena iradah baru na ihsan. Wal awalu ablagu minasani, dan bermula yang pertama yaitu Rahman lebih mubalaghah daripada yang kedua yaitu Rahim. Putubab lebih mubalaghah makna Rahman daripada Rahim karena lebih binanya Rahman. Bentuk kalimat huruf yang terkandung pada Rahman lebih leu daripada huruf yang ada pada Rahim. Mamnya leu huruf tentu saja harus lebih makna di. Mungkin leu tak tambah huruf nak berubah makna di ayo juga pun tambah he teman yang nak. Jadi dari makna Rahim tak tambah huruf lo untuk di mana, tak tambah huruf lo untuk di mana macam he lebih agak tak kau macam dari Rahim tak ke Rahim macamnya ho. Jadi tentu saja supaya ziyadah huruf pada satu kalimat baik terjadi lara, maka ziyadah huruf menghasilkan makna yang lebih. Jadi kenyataan dino antara Rahman dengan Rahim lebih huruf pada Rahman, maka berarti Rahman lebih mubalaghah daripada Rahim. Sebagaimana pada qata'a dan qata'a, yang lebih huruf qata'a berarti mana pada qata'a pun lebih.
wala naqda, dan hana jenis geruntuh kaedahnya dengan hadirin dan hadirin. Baik tak debat mana memang dia ada huruf di dunia kepada lebih bina. Pada hadirin dan hadirin melebih mubalaghah di mana hadirin, sedangkan kenyataan dia lebih mubalaghah hadirin yang hana alih. Relah ya. Bunuh kaedah menyuhuruf lebih le, maka makna dia akan lebih mubalaghah. Sedangkan pada hadirin dan hadirin nyo mubalaghah makna hadirin yang hanali. Hadirin hanali lebih mubalaghah makna dia daripada hadirin yang nali. Sidih buat baru ino le ragai, tapi makna lebih mubalaghah bayang le daripada apa. Relah dekat kaedah bunuh wala naqda harlah apa. Harlah. Maka harlah teman, sedangkan kenyataan ini kembali li adamit talaqi fil istiqaq, karena tidak bertemu pada istiqaq. Yang beda-beda mustaq beda banding. Menyo beda istiqaq hanya tak banding. Jadi ada pegah lehe leha. Yang apa? Lehu le makna. Menyo dalam bahasa katanya lehe leha. Sobrat he urang ja ublang ngan urang cok pada giyo. Saya tengah mufem ah. Mufem rin. Tengah mufum bodrin. Jadi urang cok pada giyo. Kabandingnya he tahun ja ublang, hakim salah. Pengadanya hana goni he leha. Ke leha pada bambu buat yang ada bambu buat sama-sama jauh belah sinalih kedua nalih yang tu leha beda banding antara orang jauh belah orang jauh tadi yang hana saban mustaq yang agami talaqi bil istiqaq. Jadi hana pada banding lagi nyan dia tak ada pernah balong gaji presiden dengan gaji kecil. Kedua presiden 5 tahun, kedua kecil 5 tahun. Hek saban lebih berat dalam kecil, bahkan hek waktu di mahal kampung langsung, bahkan gaji le presiden. Dia presiden dia kecil, anak saban pada istiqaq. Jadi antara hadirin dengan hadirin hana bertemu pada istiqaq. Ge-istiqaq hadirin daripada masdar sebagai ambilah marah. Ge-istiqaq hadirin sebagai isim fa'il. Jadi dari hazran umpama masdar gebuat menjadi hadirin sebagai amsilah mubalaghah, gepegat sebagai hadirin sebagai isim fa'il. Mana mungkin mampu mubalaghah mana aja nyocik dibentuk untuk amsilah mubalaghah, maka mana aja lebih mubalaghah. Sedangkan gepegat dalam bentuk hadirin untuk itunya kepada zat yang melakukan perbuatan, maka ainan mata itunya han mubalaghah. Jadi baik balik hadirin dengan hadirin tidak saban provinsi benar. Jadi yang mana hana bersatu pada istiqaq kan hana sapat mustaq sapat hadirin yang hana alih gemustaq pak masdar, hadirin yang nalih gemustaq pada masdar. Jadi makna hana bertemu pada istiqaq kan hana bersatu mustaqmin kan. Tetapi baluah kalimatnya bersatu mustaqmin. Tetapi gemustaqi hana saban sebagai amsilah mubalaghah sabo ngan sebagai isim fa'il sabo nyo hana ajir banding nyo hana saban istiqaq. Sedangkan Rahman dan Rahim sama tujuan untuk itu nyo kepada mubalaghah pada rahmat. Bunia lil mubalaghah mana-mana. Rahman dan Rahim dua-duanya bunia lil mubalaghah. Berarti sama bertemu pada istiqaq, tapi huruf Rahman lebih lila daripada huruf Rahim. Maka Rahman lebih mubalaghah daripada Rahim. Kamu hana talaqi pada istiqaq kan hana saban mustaqim. Wa qaddima Allah, dan didahulukan lafaz Allah. Jumpa 6